Selamat malam saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, dan cucu-cucuku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami keluarga Robert Maria Hati Sugiharjo dari kelompok Rahmat Timur Yadabe. Malam ini tanggal 12 Oktober tahun 2020 kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Dengan tema bahagia dalam spesifikasi sempit dan luas. Mari kita bersaat teduh. Bacaan kita dari Keluaran 19 ayat 7 sampai dengan 20, Mazmur 34 dan Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Perikop bacaan Alkitab kita malam ini pendek, akan tetapi mengandung pemahaman yang luas dan kaya makna. Pokok dalam perikop ini adalah tentang berbahagia, adalah berpandangan sempit tentang berbahagia ketika seorang ibu berseru di tengah-tengah banyak orang, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau," atau Yesus, dan menyusuinya. Lukas 11 ayat 27. Yesus tidak menolak pandangan itu. Kebahagiaan seorang ibu yang memiliki atau melahirkan seorang anak yang mengangkat derajat orang tuanya, seorang anak yang orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem jeruk. Tetapi Tuhan Yesus segera menanggapi dan membawa pada pemahaman atau pandangan yang lebih luas dan tepat, yaitu agar orang tidak lalu berpikir, "Wah, laki-laki tidak atau kurang berbahagia dong. Perempuan yang tidak melahirkannya, apakah juga tidak bisa berbahagia?" Atau orang selain Ibu Maria atau Ibu Tuhan Yesus tidak berbahagia karena tidak beruntung? Tidak, lebih dari itu. Bunda Maria lebih berbahagia karena sebelum mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus telah menjadi pendengar dan pemelihara atau pelaku firman-Nya. Seperti tanggapan orang Israel menanggapi firman Tuhan yang disampaikan Musa, Keluaran 19 ayat 8. Maria telah begitu sabar dalam pergumulan dan tetap setia pada Allah dalam suka dan duka bersama Yusuf suaminya, di dalam mendampingi Yesus dan anak-anak lainnya. Ia pegang firman-Nya. Ia pelihara firman-firman-Nya mendasari hidup yang harus dijalani ini. Maka Tuhan Yesus menekankan, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas 11 ayat 28. Sehingga semua orang bisa berbahagia, bahkan lebih berbahagia jika menjadi pelaku firman-Nya. Hal itu mengingatkan saya pada seorang penyair, novelis, dan dramatis Prancis terkenal, Victor Hugo, pada tahun 1831 hingga 1862. Ia mengemukakan kebahagiaan yang paling besar adalah ketika seorang sadar bahwa ia dicintai dan menyatakan cinta itu pada orang lain. Maksudnya adalah bahwa seseorang akan sangat berbahagia atau jauh lebih berbahagia ketika ia berbuat membagikan cinta kasih itu pada orang
Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, berbahagia merupakan sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan atau kita pertahankan. Bahkan banyak orang mengatakan seperti barang langka, di mana wabah atau pandemi tidak mudah segera kita lewati. Ketika kebutuhan hidup tidak mudah kita penuhi dan permasalahan tidak gampang segera kita selesaikan. Namun, sungguh kita pantas bersyukur. Tuhan berkenan menerangi dan menolong kita menyikapi hal itu. Pertama, melalui Victor Hugo menginspirasi kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dan mendorong untuk menyatakan itu dalam hidup yang berbagi pada orang lain. Kedua, demikian juga firman Tuhan pada malam ini. Justru kita akan menjadi lebih berbahagia ketika kita memelihara, melakukan firman-Nya lebih dari sekedar menyusui sebagai seorang ibu. Mari terus berbagi dan tetaplah menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat dengan diawali dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa syafaat. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah. Engkau senantiasa menyatakan pemeliharaan-Mu atas kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam ketidakberdayaan, lemah, dan melangkah tanpa arah, mengelola hidup tanpa dasar dan pegangan yang menguatkan. Terlebih dalam kami menghadapi pandemi ini, Engkau tidak membiarkan kami kehilangan pengharapan, kehilangan cara mempertahankan sukacita dan kebahagiaan. Engkau tidak membiarkan kami berpandangan sempit, apalagi dalam ketidaksadaran akan cinta kasih yang senantiasa Tuhan karuniakan. Engkau menuntun kami, Engkau mengangkat kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan juga senantiasa menemani untuk kami terus berbagi, melangkah kepada kehidupan yang lebih berbahagia serta bertumbuh dan bertambah dalam imunitas diri. Mampukan kami dalam pernyataan-Mu, ya Allah. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu dalam pelayanan, dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga dan orang-orang percaya, serta dalam kebersamaan umat-Mu, masyarakat di negeri ini. Kebersamaan yang serat dengan berbagai perbedaan, permasalahan, serta kepentingan. Keadaan tersebut sering kurang kami sadari, bahkan kadang memancing kami dalam konflik, langkah emosional dan egois yang justru mengikis kebahagiaan dari-Mu. Pahamkan kami, ya Allah, menyadari kenyataan yang beragam tersebut sebagai berkat karunia-Mu, tanda cinta kasih Tuhan. Biarlah kami terus menyatakan cinta kasih-Mu dengan senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kami terus belajar di tengah-tengah keberagaman, dan dalam proses tersebut
dengan tetap mendengar dan memelihara firman-Mu. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Kepadamu, ya Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kecewa karena situasi politik dan upaya pemerintah membuat kebijakan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terangi dan sadarkanlah agar tidak membiarkan diri larut dalam kekecewaan, kekhawatiran, berpikir, dan bertindak egoisme, memikirkan dan berlaku untuk kepentingan atau kelompok sendiri, bahkan dalam kebrutalannya berlaku anarkis. Kami tahu, ya Allah, dalam kesemuanya itu justru hanya akan menghilangkan kebahagiaan dan tidak menyadari cinta kasih Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Kami juga mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengemban tanggung jawab, menghadirkan keadilan dan kebenaran. Tuhan tuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus agar mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Berikut dampak-dampaknya. Berkatilah pemerintah bersama Komite Gugus Tugas Kementerian Kesehatan, para ahli, tenaga medis, serta relawan kesehatan bersama masyarakat dalam menyikapi dan menangani pandemi ini. Pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi yang kurang baik ini dan berbuat tidak menyejahterakan, menguntungkan, bahkan tidak berperikemanusiaan. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkenan meluruskannya. Biarlah dengan begitu, melalui pandemi ini, kami justru semakin diperkaya untuk melakukan apa yang baik di hadapan Allah. Kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Amin. Demikianlah doa bersama kita malam ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak, juga cucu-cucu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Terus bahagia dan sehat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai.